Selamat sore, jumpa kembali di channel kesayangan saya, Happy Cuan Saham. Kita akan kasih review ya untuk analisa saham yang akan kita tradingkan hari Senin tanggal 30 Mei 2022 ya, hari Senin besok lusa. Oke, kita mulai aja dari saham EMTK ya. Sebelumnya teman-teman bisa like dan subscribe channel ini untuk beri dukungan kepada channel Happy Cuan Saham. Oke, kita lanjutkan untuk saham EMTK. Ini ada pattern falling wedge. Nah, falling wedge dan dia udah mau break di trendline di atas ya. Kalau dia break, nah ini bisa potensi ke high-nya di swing high di 2040 ya. Oke, untuk besok kita tradingkan di harga closing dengan target TP cepatnya di 4 tick ya, minimal di 18.85 sampai 19.10. Kalau kita lihat dari bid offer dari EMTK, dia ada di sini ya, di 1865. Bidnya cukup tebal ya, karena dia di kuarter pertama ini kita lihat fundamentalnya labanya naik tajam, roket ya. Oke, kita lihat aja di broker summary dari EMTK. Ini ya, EMTK ada di 1860 ya untuk top brokernya. Di harga closing ini ya, di 1065, 1865, 1860. Nih rata-rata di situ ya. Ini yang rendah di 1860, ini 1865, BK di 1860. Oke. Itu ya untuk MTK. Jangan lupa untuk target TP-nya minimal 4 tick untuk swing. Nanti kalau breakout bisa ke 2040. Lanjut ke emiten yang kedua, ada XL Axiata. Ini gap up ya, dia udah mantul dari supportnya ya, 3 kali mantul di support 2570 nih ya, mantul 1 kali, ini tanggal 12 April juga mantul, dan kemarin tanggal 24 ya mantul juga dan mulai bullish. Harusnya dia lanjut bullish kalau bisa breakout 2700, targetnya bisa ke 2800. Untuk besok bisa TP 3 tick ya, minimal 3 tick, karena ini kita lihat dari indikator William R-nya juga udah overshoot dan mulai naik di atas minus 80 ya. Kita lihat untuk top broker dari XL ya, kita lihat dulu bid offer kemarin ya. Ini di 2670 nya ditebelin ya, apakah nggak boleh turun? Kalau kita lihat di all bidnya di 65.000, all overnya di 23.000. Kalau fundamental hijau semua ya, kecuali pairnya masih terlalu rendah ya. Oke, kita lihat dari XL top brokernya di berapa, di 2662 dan 2640, rata-rata di situ ya. Mana 2640 ya, dari sini sampai ke sini ya. Besok kalau emang ini turun ya ambil aja ke bawah ya, di dicicil ke bawah. Itu ya, TP-nya minimal 3 tick. Kita lanjutkan ke emiten Cepin Carun Pokpan. Ini ada divergen di time frame daily-nya ya. Ini indikatornya turun, indikatornya naik, harganya relatif turun ya. Ini sebenarnya udah rebound ya, cuman ini masih belum hit target di 5280-nya, dan ini belum hit cut loss-nya ya. Jadi ini masih bisa re-entry ini dengan target kenaikannya ya 7% dan TP2-nya di ini 11% ya, dengan risk-nya di minus 1,8%. Jadi cukup menarik ya untuk risk dan reward-nya. Tapi untuk trading cepetnya ya ini bisa TP minimal 5 tick ya. Cepin ini harganya di 4.000 mendekati 5.000 ya. Harusnya dia memang bisa nembus angka psikologisnya di 5.000 ini ya. Kalau udah tembus 5.000 nanti satu ticknya 25 rupiah ya. Itu udah 1%. Oke, untuk setengah persen ya kalau 5.000 ya. Ini Cepin ya, kita lihat
bid offer dari Cepin ini ya, all bidnya di 29.000, offernya di 13.000 kalau fundamental. Oke banget, tinggal kita lihat top brokernya dari Cepin ini di 4.900 ya, di sini ya, di area sini 4910 ya, 4915. Oke, rata-rata di sini ya kita bisa antri di 4920 ke bawah ya. TP-nya jangan lupa 5 tick ya. Dan ini nanti tanggal 2 ada ini ya, come date untuk pembagian dividennya ya. Jadi nggak tahu ini saat come date biasanya sih naik dikit ya. Nanti setelah come date dia turun koreksi. Ini untuk dividennya di angka 2%-an ya, dividen yieldnya 2%. Oke, ini bisa hold sampai update dividen ini ya. Oke, kita lanjutkan emiten yang keempat, ada TKIM ya, pabrik kertas Ciwi Kimia. Ini udah doji, dia juga ada divergen, regular bullish divergen di time frame daily-nya ini ya. Ini kalau target Fibonacci retracement-nya di 6550 sampai 6650 ya. Kalau kita lihat risk reward-nya di 2,59% sampai 4,12%. Untuk risk-nya di minus 1% ya. Ini masih 1/2 masih oke sebenarnya. Ini malah 1/4 ya untuk TP2-nya. Ini bisa. Ini untuk cut loss-nya ya. Ini di 6325. Oke, untuk TP-nya ini TKIM minimal 3 tick ya. Oke, bisa TP minimal 3 tick lah di 6475 sampai 6650. Pokoknya 3 tick. Kita lihat bid offer dari TKIM ini di 6400. Ini cukup tebal ya di 29.000, offernya di 9.000. Kita lihat top broker TKIM di 6384. 6384 masih di sini ya, di area B kita ya, di 6400 ke bawah ya. Oke, 6375, 6400. Nah, ini kan masih ada yang di atas juga. Oke, fundamental bagus, pairnya oke. Masalahnya untuk fundamentalnya tinggal besok bener nggak mau naik ya, karena ini udah di support banget ya. Lihat di bawah udah berapa bulan ini di bawah ini ya, harga time low nya ya dari bulan ini ya, bulan Agustus 2021 ya. Oke, next ya, kita lanjutkan ke emiten perbankan. Ada BBHI ya, Halo Bank Indonesia yang kemarin undang boyband dari Korea ya. Apa ya lupa saya. Oke, ini juga ada falling wedge ya, indikator falling wedge-nya bagus, dan ada divergen di time frame 4 jam ya. Ini kalau di sini nggak kelihatan, indikatornya nggak kelihatan naik. Kalau kita lihat di time frame 4 jam, nah ini kelihatan indikatornya naik ya. Nah ini naik kan, padahal ini harganya cenderung turun ya. Dari sini ke sini ya, dari merah ini ke sini kan turun. Oke, untuk target Fibonacci retracement-nya di 5100 sampai 5270. Ini risk reward-nya di minus 1,14%, reward-nya 6,6% ya. Wah, cukup bagus ya, 1 dibanding 6. Ini kalau TP2-nya di 10% ya, 1/10. Oke ya. Oke, kalau memang kan kita cut loss-nya masih rendah ya di 1,14%. Kalau mau main cepet di ini ya, besok untuk trading cepet di TP-nya 5 tick ini ya. Nah, minimal 5 tick, sama kayak Cepin ya, Karun Pokpan tadi juga 5 tick minimal ya, baru cuan 1%-an. Oke, jadi itu ya. Ini untuk kita lihat bid offer dari BBHI. Ini ada di 6.000 dan di ini ya. Wah, ini mau turun atau mau naik? Soalnya overnya di nggak teratur. Yang diatur malah di bidnya. Biasanya mau turun dulu ya. Makanya besok antri ke bawah ya, diantrikan ambil cek ke bawah ya. Karena biasanya ini masih turun ya, kalau overnya nggak dijagain ini ya, malah mau turun.
Oke, nanti kalau apa teknikalnya masih naik, kalau nggak naik besok ya masih bisa di hold untuk ya. Oke, ini top brokernya di 6384 ya. 6 ini TKI sorry, kita lihat yang BBHI ya teman-teman ya. Halo Bank Indonesia punyanya Pak Hairul Tanjung CT Pak Trans Group. Oke, ini ya di 4854. Nah, 4854 ini masih di atas ya. Cuman besok kayaknya sih koreksi atau memang langsung open gap atas. Nah, besok ya. Jelas menarik sekali untuk chartnya ya, karena ada bullish divergence di time frame 4 ya. Oke, next kita ke emiten ASLC. ASLC Autopedia Sukses Lestari ini ya. Dia juga ada di bottom banget ya. Ini dari IPO-nya kemarin 26 Januari ya. 25 Januari ini udah di bottom, dan ini ada harusnya sih bentuk ini ya. Double bottom ya, dan udah mulai naik ya, dan kebetulan ini juga ada divergent ya, ada daily time frame daily-nya ya, ada divergent, harga turun, indikator RSI nya naik ya. Untuk risk rewardnya cuman yang kurang menarik ya, 1 dibanding 1. Kalau TP2 nya sih bagus sih, 1 banding 2. Oke, silakan teman-teman nanti dilihat lagi ya. Oke, kita lihat untuk bid offer dari ASLC. Ini untuk ASLC ya, ini karena ada di harga psikologis ya di 200 ini. Kalau naik 1 tick aja udah 1% ini ya. Udah bisa langsung naik atau turun dulu. Kalau bidnya sih tipis, offernya yang tebal ya. Mungkin koreksi dulu baru naik. Kita lihat besok ya. Kita lihat secara top broker ya, top brokernya jadi 200-an ya ini. Nah, harusnya sih naik. Oke, ini ya. Top brokernya ada di 200-an LG dan BK. Oke ya, kalian lihat indikatornya emang kemarin udah naik tinggi ya, masih ada yang fleksi di bawah. Oke, ini ya untuk ASLC. Next ya, emiten yang ketujuh kita ke MITI ya. MITI ini kemarin udah naik tinggi ya, sempat sentuh harga di 214. Kemarin naik berapa ya, berarti ke 214. Wah, 30% bro. Nah, mantap sekali. Cuman koreksi lagi. Cuman dari kalau kita lihat price action sebelumnya ya, setelah naik tinggi turun, dia akan sempat naik dulu ya. Ini kalau kita lihat naik tinggi ya, turun naik baru turun. Ini juga naik tinggi, koreksi ya, naik dulu ya, naik baru turun. Ini juga ke atas ya, naik baru turun, seperti itu ya. Ini jadi Virus harusnya masih oke ya untuk naik lagi ya, karena dia juga dekat dengan angka psikologis 200. Biasanya masih hit lagi ke angka 200 nya ini ya. Oke, untuk TP nya minimal 2 tick. Ini bisa entry di harga closing di 193 ya teman-teman. Kita lihat volumenya juga oke banget ya. Kita lihat bid offer dari MITI. Oke, ini ya. Wah, dijaga ini nih, ada Mr. B kemarin sih ya. Wow, double ini bisa memang bakal naik dulu dikit baru buang barang ya, harus cepet-cepet ya. Di pre-closing nanti harus dapat barang dulu. Oke, top brokernya harusnya di bawah ya. Untuk MITI ini ya di 192, ada di 188, 190. Oke, masih ini ya di bawah ini ya. Oke. Ini kebetulan kuartal keempat kemarin kita lihat ya, masih positif juga sih gorengan, tapi oke lah, walaupun mungkin kecil ya untuk aset dan ekuitasnya 400 M. Oke, lanjutkan ke emiten yang ke-8, ada Wijaya Karya Beton. Oke, ya kalau kita lihat ada divergent juga ya di time frame daily-nya ya. Ini harga turun ya, walaupun turun dikit ya, tapi kelihatan turun. Dan ini
indikatornya naik. Oke, kita bisa entry di harga closing ya. Untuk residunya cuman yang nggak menarik ya, ini 4,5%, minus 4,5%, ribetnya di 6%. Oke, nggak apa-apa, kita main cepat aja di sini ya. Kita entry di harga closing ya 208. Nanti TP-nya minimal 2 tick ya, di 210 sampai 214. Kita lihat dari Weton. Ini Weton bidnya sih tipis, overnya yang tebal ya. Oke, tapi secara asetnya bagus banget. PBV-nya rendah ya, masih rendah. PER-nya yang kurang bagus ya, karena kinerja earning per share-nya cuma 9. PBV-nya masih rendah ini. Nah ini harga murah Weton ini ya. Oke, dikoleksi aja, aman berarti ya untuk kita koleksi. Kita lihat Weton. Ini top broker di 208 206 ya, di sini ya. Oke, menarik ya, semoga besok memang naik ya, mantap. Lalu ada emiten RC ya. RC ini ekuitasnya cukup bagus sih ya, ini masuk LQ45 ya ini ya. Oke, kita lihat ini, wow, ada divergen di time frame berapa ini ya, di time frame 4 jamnya kita lihat. Oke, nah benar di time frame 4 jamnya ini harga turun, indikator naik, targetnya di 420 dan 446%, risknya 5% ya, 1/2 ya. Kalau ini 1/3, masih oke. Untuk risk rewardnya ini bisa entry di harga closing ya. Kalau mau TP cepet di 2 tick ya, minimal 2 tick di 388 sampai 394. Kita lihat untuk bid offer dari RC. Oke, RC ini ya 384 382 ya, ini nggak apa-apa, antri aja ke bawah ini ya. Kalau dapat barang, tapi karena mau naik ya. Ini kita lihat quarter 4 ya. Ini baru quarter 2 kemarin ya, IPO ya. Ini quarter 4 sih, lihat ekuitasnya tinggi banget ya. Kalau BPV-nya memang udah agak tinggi, tapi DER-nya oke, ROE-nya ini yang saham dari Pak Peter F. Semdah ya. Oke, cuman udah di bottom banget nih ya. Nah, ini ya turun terus, walaupun secara PBV dia tinggi ya, PBV-nya 2,9. Biasanya di berapa ini? Oh, biasanya di 4,6, udah turun PBV-nya ya. Ini di 6. Nah, jadi udah memang layak untuk dikoleksi ya. Kalau cicil satu porsi dulu nggak apa-apa. Nah, ya seperti biasa, money management harus tetap diterapkan. Mau main scalping, swing ya. Oke, kita lihat RC ya. Untuk top broker dari RC ini di 387, 383, 381, ada 373, ada yang di bawah ya, 373 ini ya. Oh, ada yang di bawah. Kenapa? Karena kemarin sempat koreksi ya, terus naik. Nah, ada yang udah koleksi di bawah. Tapi harusnya kalau kita lihat dari target Fibo retracement untuk kenaikannya di 420 harusnya masih aman ya. Kita bisa take profit cepat di 2 tick, minimal 2 tick ya, di 388. Oke, apakah harus 2 tick? Ya kalau naik lebih ya nggak apa-apa, TP lebih. Ini minimal teman-teman ya, jadi kita nggak atau 2 tick, intinya cuan lah. Oke ya, next terakhir ada HAIS. Nah, ini HAIS uptrend kan ya, ini uptrend ya karena kemarin udah breakout ini. EMA 20 nya udah di atas EMA 50, EMA 50 nya juga udah di atas EMA 200 nya. Nah ini super uptrend dan mumpung lagi koreksi, nah kita bisa ambil di 258 ke bawah. Dapat nggak ya? Terusnya sih nggak dapat sih, kalau keburu naik ya nggak dapat. Untuk TP nya ya minimal 2 tick. Oke ya, untuk HAIS karena AVG top brokernya harusnya
masih di atas ya. Nah, turunnya tajam kemarin. Aksi tajam, kita lihat Hais. Guys ya, top broker apa bid offer nih ya 30.000 27.000. Oke, menarik ya, bisa antri mulai 258 ke bawah ya, karena ini 256 nya tipis ya, tapi offernya dijagain ini malah mau naik. Menarik ya, lebih seneng kalau offernya rapih ini ya. Oke, kita lihat aja untuk bid offer dari Hais ini ya, 281 279. Kita lihat tinggi kan, masih pada sangkut di atas. Mantap. Ini CC itu mandiri ya. PD ini, kalau PD kan retail ya. YP BQ masa YP enggak kan. MG juga bukan retail kan. Nah, mantap banget kan. Oke, jadi itu ya, ada 10 emiten yang kita analisa. Teman-teman harus analisa kembali ya, karena kita nggak ada ajakan jual beli atau pompon. Jadi teman-teman harus do your own research, karena kalau teman-teman untung cuan ya, yang dapat cuan ya teman-teman, kalau rugi ya ditanggung sendiri. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ditunggu juga komentarnya, kalau mau diskusi silakan. Saya tunggu komentar-komentarnya, dan kalau mau join grup juga boleh, bisa di grup. Nanti link join grup Telegram gratis bisa diklik ya di deskripsi. Oke, kita ulangi lagi untuk emiten yang kita analisa ada EMTK, Excel Komindo, Carun Pokpan ya, Cepin, TKIM, BBHI, ASLC, MITI, Wijaya Karya Beton ya, Weton, Arsi, dan Hais. Oke, gimana teman-teman? Silakan ditunggu komentarnya. Ya, seperti biasa saya selalu ingatkan ya, seperti pesan Pak Bekti Subtekna maupun para senior trader yang lain, bahwa untuk trading harus punya trading plan dan terapkan money management, jangan all in ya, lalu jaga cash flow-nya ya. Oke, seperti itu ya. Apalagi ya, ya udah cukup segitu aja. Mohon maaf ya kalau ada yang tidak berkenan ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Kalau merasa bermanfaat ya di like dong. Kalau enggak ya like juga tetap gak apa-apa sih. Oke, sampai jumpa. Happy trading, happy cuan, karena cuan bikin kita happy. Sampai jumpa, dadah. Tops. Alhamdulillah.